Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, tentunya bersama dengan Rado Institute. Kembali kita mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Pada saat ini kita akan melaksanakan pengabdian masyarakat dengan suatu topik cara mudah estimasi parameter distribusi peluang tanpa menjabarkan fungsi log likelihood. Nah, sering pertanyaan muncul ke Rado Institute bahwa bisa enggak cara dalam menghasilkan coding pemrograman komputer dengan R tanpa menjabarkan fungsi log likelihood? Yes, jawabannya tentu bisa. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita berpatokan kepada fungsi densitas peluang saja. Tidak berpatokan lagi kepada fungsi log likelihood. Karena kita tahu fungsi log likelihood akan menghasilkan coding yang panjang. Nah, bagaimana caranya? Coba kita lihat dulu riset artikel yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Riset artikel yang pernah kita bahas yaitu suatu riset artikel dengan judul The Power Lomax Distribution with an Application Bladder Cancer Data. Nah, dalam riset artikel ini diberikan suatu fungsi densitas yang disebut dengan power Lomax. Nah, ini power Lomax distribution seperti yang diberikan pada persamaan 11. Nah, ini 11, persamaan 11. Jadi fungsi densitas power Lomax distribution yang akan kita bahas itu pada fungsi 11. Nah, dalam pengabdian masyarakat kali ini kita hanya menggunakan fungsi densitas ini saja tanpa melibatkan fungsi log likelihood. Nah, biasanya kan kita menggunakan fungsi log likelihood seperti yang ditampilkan pada persamaan, nah dia pada persamaan, ini dia estimate parameter method estimation. Nah, seperti pada persamaan 15. Nah, persamaan 15 ini kita tahu kemarin salah, sebelum log lambda ini ada alfa. Nah, pada pertemuan sekarang kita tidak menggunakan persamaan 15, tetapi kita cukup hanya menggunakan fungsi densitas saja dalam mengestimasi parameter seperti pada persamaan 11. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita coba lihat R kita. Nah, kita coba lihat R kita, share screen, R. Nah, nih. Nah, ini dia. Nah, kita lihat. Tetap kita menggunakan fungsi log likelihood, tetapi isinya ini adalah sum log summation logaritma natural, yang ini adalah fungsi densitasnya. Nih, ini fungsi densitasnya nih. Ini bukan lagi fungsi log likelihood seperti yang biasa. Jadi kalau Anda lihat ini adalah fungsi densitasnya. Nih, yang warna biru yang saya sorot bukan lagi bentuk log likelihood yang kita jabarkan, di mana parameter 1 itu adalah alfa, nih, parameter 2 beta, parameter 3 lambda. Jadi programnya tetap kita menggunakan log likelihood, tetapi kita menggunakan summation log fungsi densitas. Nah, kalau teorinya kan sama saja. Kalau likelihood-nya kan perkalian fungsi densitas tunggal. Lalu di logaritma naturalkan tentu menjadi sum log fungsi densitasnya. Nah, ini dia bedanya dengan yang lalu. Jadi kita tidak lagi dibebankan kepada penjabaran fungsi log likelihood. Oke, cukup minus sum log ikuti dengan fungsi densitas peluang
seperti pada fungsi persamaan 11. Per satunya namanya tadi alfa, per 2 namanya beta, per 3 namanya lambda. Nah, kalau kita coba run kan, kita tengok hasilnya jalan atau tidak, kita coba run. Set. Nah, kita tengok Windows Console, wah jalan dia. Nih, kalau kita mau lihat parameternya tinggal ketik follow, power Lomax, caps lock, follow. Nah, ini powernya, ini alfanya, ini betanya, ini lambdanya. Persis seperti pada riset artikel. Jadi kita juga sukses. Jadi ini lebih mudah lagi, oke? Nah, kita coba uji grafiknya, ya. Grafik seperti biasa. Ada density plot menggunakan densitas. Nah, ini ke densitas tadi nih. Densitas ini parameter 1, parameter 2, parameter 3, berpangkat parameter 1, ini parameter 2, parameter 3, parameter 2, parameter 1. Persis seperti yang di sini tadi. Nah, kita coba jalankan grafiknya. Betul atau tidak kita lihat. Terang. Nah, ini dia yang merah. Jadi kalau Anda lihat, merah adalah fungsi densitas, berhasil menangkap histogram data, dan yang biru adalah PDF atau distribution function atau cumulative distribution function. Kalau pada riset artikel dia persamaan 12. Nah, lalu kalau begitu, perbincangan kita pada malam hari ini, itu kita telah berhasil memberikan suatu teknik yang mudah kepada pembaca, pemerhati, untuk lebih bersemangat lagi menghasilkan suatu karya-karya yang bertujuan untuk memodelkan suatu data menggunakan model peluang tanpa menggunakan bentuk log likelihood dalam penghasilan coding program. Nah, kita sudah memberikan teknik yang terbaik, semoga dapat digunakan dan semoga sukses dalam menghasilkan riset-riset artikel. Oke, perbincangan yang menarik malam ini. Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.